Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariskun Anwar Fatka. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang parameter dan rumus-rumus penting telekomunikasi. Pada bagian saya khususnya saya akan menjelaskan mengenai antena. Pengertian antena. Dalam sejarah telekomunikasi, perkembangan teknik informasi tanpa menggunakan kabel ditetapkan dengan nama antena. Antena berasal dari bahasa Latin, yaitu anten, yang berarti tiang kapal layar. Dalam pengertian sederhana, kata Latin juga berarti penyentuh atau peraba, sehingga kalau dihubungkan dengan teknik komunikasi, berarti bahwa antena mempunyai tugas menyelusuri jejak atau gelombang elektromagnetik. Hal ini jika antena berfungsi sebagai penerima, sedangkan jika sebagai pemancar, maka tugas antena tersebut adalah menghasilkan sinyal gelombang elektromagnetik. Antena dapat juga didefinisikan sebagai sebuah atau sekelompok konduktor yang digunakan untuk memancarkan atau meneruskan gelombang elektromagnetik menuju ruang bebas atau menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas. Energi listrik dari pemancar dikonversikan menjadi gelombang elektromagnetik dan oleh sebuah antena yang kemudian gelombang tersebut dipancarkan menuju udara bebas. Pada penerima, akhir gelombang elektromagnetik dikonversi menjadi energi listrik dengan menggunakan antena. Berikut ini adalah gambar dari antena sebagai pengirim dan penerima. Ada TX atau sebagai pemancar atau pengirim dan RX sebagai penerima. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang mempunyai sifat listrik dan sifat magnet secara bersamaan. Gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi radio. Gelombang dikarakteristikan oleh panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang atau yang lebih dikenal dengan lambda memiliki hubungan dengan frekuensi dan kecepatan yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Lambda sama dengan V per F atau V sama dengan lambda dikalikan F. Kecepatan atau V bergantung pada medium. Ketika medium rambat adalah hampa atau udara, maka V sama dengan C atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga adalah parameter-parameter antena. Parameter-parameter antena digunakan untuk menguji atau mengukur performa antena yang akan digunakan. Berikut penjelasan beberapa parameter. Parameter antena yang sering digunakan yaitu direktivitas antena, gain antena, pola radiasi antena, polarisasi antena, beamwidth antena, dan bandwidth antena. Direktivitas antena. Directivity dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang memiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah yang khusus. Antena dapat juga ditentukan pengarahnya tergantung dari pola radiasinya. Dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi, gelombang radiasi akan dibawa ke tempat dalam satu arah. Elemen dalam array dapat diatur sehingga akan mengakibatkan perubahan pola atau distribusi energi lebih yang memungkinkan ke semua arah. Suatu hal yang tidak sesuai juga memungkinkan. Elemen dapat diatur sehingga radiasi dapat dipusatkan dalam satu arah. Direktivitas antena merupakan perbandingan kecepatan daya maksimum dengan kecepatan
daya rata-rata. Maka dapat dituliskan pada persamaan berikut. Direktivitas atau disingkat dengan D sama dengan P dikali theta dikali gamma maksimal, atau P sama dengan theta dikali gamma sama dengan rata-rata. Yang ketiga adalah gain antena. Gain atau directivity gain adalah karakteristik antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas dapat diukur dalam satu fisis pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel. Gain dari sebuah antena adalah kualitas nyala yang besarnya lebih kecil daripada penguat antena tersebut, yang dinyatakan dengan gain atau G sama dengan K dikalikan D, di mana K sama dengan efisiensi antena, yaitu K bernilai lebih kecil daripada sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 1. Gain antena dapat diperoleh dengan mengukur power atau main lobe dan membandingkan powernya dengan power pada antena referensi. Gain antena diukur dengan desibel, biasa dalam dBi atau dBd. Jika antena frekuensi adalah sebuah dipol, maka diukur dengan dBd. D di sini mewakili dipol, jadi gain antena diukur relatif terhadap sebuah antena dipol. Jika antena referensi adalah sebuah istropik, jadi gain antena diukur dengan relatif terhadap suatu antena isotropik. Gain antena dapat dihitung dengan membandingkan kerapatan daya maksimal antena yang diukur dengan antena referensi yang diketahui gainnya. Maka dapat dituliskan pada persamaan G sama dengan P maksimal dalam kurung antena yang diukur dikali G dalam kurung antena referensi dibagi P max dalam kurung antena referensi. Atau jika dihitung dalam nilai logaritmik dirumuskan pada persamaan GT dalam kurung dB sama dengan PT dBm dikurangi PS dalam kurung dBm tutup kurung ditambah GS dalam kurung dB tutup kurung. Desibel atau dB merupakan suatu gain antena. Desibel adalah perbandingan dua hal. Desibel ditetapkan dengan dua cara, yaitu A ketika mengacu pada pengukuran daya, dapat dilihat di rumus tersebut. Yang B ketika mengacu pada pengukuran tegangan, dapat dilihat di rumus tersebut. Polarisasi antena. Pola radiasi antena. Pola radiasi antena atau pol antena didefinisikan sebagai fungsi matematik atau representasi grafik dari sebuah radiasi antena dengan fungsi dari koordinat. Di sebagian besar kasus pola radiasi ditentukan di luas wilayah dan dipresentasikan sebagai fungsi dari koordinat direktoral. Pola radiasi antena adalah plot 3 dimensi distributif sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkatan penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena menjelaskan bagaimana antena meradiasikan energi ke ruang bebas atau bagaimana antena menerima lagi. Pola radiasi antena unidireksional. Antena unidireksional merupakan pola radiasi yang terarah dan dapat menjangkau jarak yang relatif jauh. B. Pola radiasi antena omnidireksional.
Antena omnidireksional merupakan pola radiasi yang digambarkan seperti bentuk kue donat dengan pusat berhimpit. Antena omnidireksional pada umumnya mempunyai pola radiasi 360 derajat jika dilihat pada bidang medan magnetnya. Merupakan gambar secara umum dalam pancaran yang dihasilkan oleh antena omnidireksional. Selanjutnya adalah polarisasi antena. Polarisasi antena merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lain. Energi yang berasal dari antena yang dipancarkan dalam bentuk sipir, di mana bagian kecil dari sipir tersebut dengan wavefront. Pada umumnya, semua titik pada gelombang depan sama dengan jarak antara antena. Selanjutnya, dari antena tersebut, gelombang akan terbentuk kurva yang kecil atau mendekati, dengan mempertimbangkan jarak right angle ke arah di mana gelombang tersebut dipancarkan. Maka dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar mengenai polarisasi antena. Selain itu ada 4 macam polarisasi antena, yaitu polarisasi vertikal, polarisasi horizontal, polarisasi sirkular, dan polarisasi cross. Polarisasi vertikal. Radiasi gelombang elektromagnetik dibandingkan oleh medan magnetik dan gaya listrik yang selalu berada di sudut kanan. Kebanyakan gelombang elektromagnetik dalam ruang bebas dapat dikatakan berpolarisasi linear. Arah dari polarisasi searah dengan vektor listrik. Bahkan polarisasi tersebut adalah vertikal jika garis medan listrik yang disebut dengan garis E berupa garis vertikal, maka gelombang dapat dikatakan sebagai polarisasi vertikal. Polarisasi horizontal. Antena dikatakan berpolarisasi horizontal jika elemen dari horizontal terhadap permukaan tanah. Polarisasi horizontal digunakan pada beberapa jaringan wireless. Polarisasi sirkular. Polarisasi sirkular pernah digunakan pada beberapa jaringan wireless. Dengan antena berpolarisasi sirkular, maka medan elektromagnet berputar secara konstan terhadap antena. Ada 2 jenis turunan pada antena polarisasi sirkular. Berdasarkan cara membuatnya, yaitu left hand sirkular dan right hand sirkular. Medan elektromagnetik pada right hand sirkular berputar searah jarum jam ketika meninggalkan antena. Medan elektromagnetik pada left hand sirkular berputar berlawanan arah jarum jam ketika meninggalkan antena. Polarisasi cross. Polarisasi cross terjadi ketika antena pemancar mempunyai polarisasi horizontal, sedangkan antena penerima mempunyai polarisasi vertikal atau sebaliknya. Bandwidth antena. Bandwidth adalah besarnya sudut berkas pemancar gelombang frekuensi radio utama atau main lobe yang dihitung pada jarak titik 3 desibel menurun dari puncak lobe utama. Besarnya bandwidth adalah sebagai berikut. B sama dengan 22,1 derajat dibagi F kali D, di mana B sama dengan 3 desibel bandwidth atau derajat, F sama dengan frekuensi, satuannya adalah GHz, dan D sama dengan diameter antena, satuannya adalah meter. Apabila bandwidth mengacu kepada perolehan pola radiasi, maka bandwidth dapat dirumuskan sebagai B sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Gambar tersebut menunjukkan 3 daerah pemancar, yaitu lobe utama, lobe sisi samping, lobe sisi belakang. Half power bandwidth adalah daerah sudut yang dibatasi oleh titik-titik setengah daya atau min 3 desibel dari medan maksimum pada lobe utama.
Selanjutnya adalah bandwidth. Pemakaian sebuah antena dalam sistem pemancar atau penerima selalu dibatasi oleh daerah frekuensi kerjanya. Pada range frekuensi kerja tersebut, antena dituntut harus dapat bekerja dengan efektif agar dapat menerima atau memancarkan gelombang pada band frekuensi tertentu, seperti pada gambar berikut. Daerah frekuensi kerja di mana antena masih dapat bekerja dengan baik dinamakan bandwidth antena. Misalnya sebuah antena bekerja pada frekuensi tengah sebesar Fc, namun ia juga masih dapat bekerja dengan baik jika pada frekuensi F1 atau dalam kurung di bawah Fc sampai dengan F2 dalam kurung di atas Fc. Maka bandwidth antena tersebut adalah BW% sama dengan F2 dikurangi F1 dikali 100% dibagi Fc. Bandwidth yang ditanyakan dalam persen ini biasanya digunakan untuk menyatakan bandwidth antena yang memiliki band sempit. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.